Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esti Karyanti. Baiklah, kita di sini akan belajar mengenai kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Di mana kalimat efektif dan tidak efektif ini menjadi materi yang kerap dibahas dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Sadar atau tidaknya, kedua kalimat ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penulisan kalimat tidak efektif harus dihindari karena sifatnya yang bertele-tele dan kurang jelas. Sebaiknya kalimat efektif menjadi acuan penulis yang benar. Untuk lebih memahami kalimat efektif dan kalimat tidak efektif ini, kita akan belajar sebagai berikut. Untuk kalimat efektif dan kalimat tidak efektif memiliki pengertian. Yang pertama yaitu kalimat efektif. Kalimat efektif sendiri adalah kalimat yang mengandung gagasan penulis yang kata-katanya memiliki unsur SPOK, di mana SPOK ini terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di sisi lain, kalimat efektif juga berarti kalimat yang mampu menyampaikan informasi secara lengkap, singkat, dan mudah diterima. Singkat mengacu pada sikap hemat dalam menggunakan kata-kata. Kalimat ini juga harus menyampaikan sebuah informasi yang seharusnya disampaikan. Kalimat efektif juga harus menarik dan mudah dipahami oleh suatu pendengar atau pembaca. Untuk ciri-ciri kalimat efektif sendiri terdiri dari: yang pertama ada mengandung SPOK, yang kedua memenuhi kaidah ejaan yang benar, yang ketiga mengandung struktur bahasa yang tepat, dan yang keempat menggunakan diksi sesuai kebutuhan. Manfaat kalimat efektif: yang pertama, mengekspresikan jiwa manusia. Dengan demikian, hanya kalimat yang berdaya guna yang diklasifikasikan menjadi kalimat efektif. Yang kedua yaitu mengantar isi, tujuan, dan komunikasi dengan baik. Untuk mengungkapkan atau mengkomunikasikan gagasan pengarang, maka diperlukan kalimat yang baik. Yang selanjutnya yaitu fungsi kalimat efektif sendiri, yaitu untuk menghindari kesalahpahaman dalam membaca dengan cara setiap penulis. Yang kedua, memudahkan orang dalam memahami kalimat tersebut karena tidak berbelit-belit dan langsung pada intinya. Syarat kalimat efektif: yang pertama yaitu sesuai EYD, di mana sebuah kalimat efektif harus menggunakan ejaan maupun tanda baca yang tepat. Kata baku pun harus diperhatikan agar tidak sampai kata yang kalian tulis ternyata tidak sesuai dengan ejaan. Yang kedua yaitu sistematik, di mana kalimat harus walaupun kalimat sederhana harus memiliki susunan subjek dan predikat, kemudian disusul dengan objek pelengkap hingga sebuah keterangan. Untuk yang ketiga yaitu tidak boros dan bertele-tele. Jangan sampai kalimat yang kalian buat tersebut banyak menghambur-hamburkan kata dan bertele-tele. Yang keempat yaitu ambigu. Syarat kalimat efektif menjadi sangat penting untuk menghindari pembaca dari multitafsir. Dengan suasana kata yang ringkas, sistematik, dan sesuai dengan kaidah bahasa, maka pembaca tidak akan kesulitan dalam membaca kalimat tersebut, sehingga kalimat tersebut tidak ambigu. Secara garis besar, perbedaan antara kalimat efektif dan kalimat tidak efektif terletak pada kaidahnya. Kalimat efektif sendiri menggunakan kaidah yang benar, sedangkan kalimat tidak efektif menggunakan kaidah yang tidak tepat. Untuk contoh kalimat efektif dan kalimat tidak efektif adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, kalimat pertama yaitu
Kalimat efektif. Kalimat efektif dari semua peserta didik diharapkan hadir tepat waktu. Untuk kalimat tidak efektifnya yaitu bagi semua peserta didik diharapkan untuk hadir tepat waktu. Yang kedua, kalimat efektif yang kedua itu dia masuk ke kelas. Untuk kalimat tidak efektif, dia masuk ke dalam ruang kelas. Faktor penyebab suatu kalimat tidak efektif. Yang pertama, terkontaminasi atau keracunan. Kontaminasi inilah suatu gejala yang dalam bahasa Indonesia diistilahkan sebagai keracunan. Racun atau kacau. Jadi keracunan dapat diartikan sebuah kekacauan. Sejalan dengan itu, kalimat yang racun dari kalimat yang kacau atau kalimat yang susunannya tidak teratur, sehingga informasi akan sulit kita pahami. Yang kedua yaitu pleonasme, yang berarti kata yang berlebih. Gejala kata yang berlebih muncul karena beberapa kemungkinan. Yang pertama, pembicara tidak sadar bahwa apa yang dibicarakan itu mengandung sifat yang berlebih. Yang kedua, dituangkan bukan karena tidak sengaja, melainkan karena tidak tahu bahwa kata-kata yang digunakan mengungkapkan pengertian yang berlebih. Dan yang terakhir, yang ketiga, dibuat dengan sengaja sebagai salah satu bentuk gaya bahasa untuk memberikan tekanan pada arti. Yang ketiga, ambigu. Kalimat yang memenuhi ketentuan tata bahasa tetapi masih menimbulkan tafsiran ganda yang termasuk kalimat yang efektif. Contoh, rumah sang jutawan yang aneh itu akan segera dijual. Pada kalimat tersebut mengandung makna ambigu. Frase yang aneh menerangkan kata rumah atau sang jutawan. Jika yang aneh menerangkan rumah, kata yang didapat dihilangkan, kata aneh didekatkan pada kata rumah, lalu ditambah kata milik di antara aneh dan sang jutawan. Sementara itu, jika aneh itu menerangkan sang jutawan, kata yang dapat dihilangkan sehingga makna kalimat tersebut menjadi jelas. Jika kalimat tersebut diperbaiki, maka akan menjadi kalimat sebagai berikut. Yang pertama, rumah aneh milik sang jutawan itu akan segera dijual. Atau rumah sang jutawan yang aneh itu akan segera dijual. Pembahasan yang keempat yaitu ketidakjelasan unsur inti kalimat, di mana suatu kalimat yang baik memang harus mengandung unsur kalimat yang lengkap. Dalam hal ini, kelengkapan unsur kalimat itu sekurang-kurangnya harus memiliki dua hal. Yang pertama itu ada subjek dan yang kedua ada predikat. Jika predikat kalimat itu berupa kata kerja transitif, unsur kalimat yang disebut objek juga harus hadir unsur lainnya, yaitu keterangan. Hadirnya bersifat sekunder atau tidak lebih dipentingkan. Yang kelima ada kemubaziran proposisi dan kata. Ketidakaktifan kalimat sering disebabkan oleh pemakaian kata depan yang tidak terlalu perlu.
Ketidakaktifan dalam penggunaan bahasa selain dapat dicapai melalui pemilihan kata yang tepat atau dilakukan dengan menghindari pemakaian kata yang mubazir. Kata mubazir dimaksud di sini ialah kata yang kehendaknya tidak terlalu diperlukan sehingga jika dihilangkan akan merubah makna yang ingin kita sampaikan. Yang keenam, ada kesalahan nalar. Nalar menentukan apakah kalimat yang logis atau tidak. Nalar ialah aktivitas yang memungkinkan seseorang berpikir secara logis. Jadi dalam bertutur atau menulis, gunakan nalar sebaik-baiknya sehingga dapat menghasilkan kalimat yang logis dan tepat makna serta efektif. Yang ketujuh, ada ketidaktepatan bentuk kata. Sekarang ini banyak kita temui bahwa kata yang menyimpang dari aturan yang ada, misalnya penguruskan atau pengeluasan, perlawatan, dan peletakan. Bentuk seperti itu timbul karena pengaruh bahasa Jawa. Jadi dalam menulis atau bertutur, perhatikan bentuk kata yang digunakan. Gunakan bentuk kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Hindari kesalahan dalam menulis bentuk kata. Yang kedelapan, ada ketidakpastian bentuk kata, di mana jika sebuah kata tidak dipahami maknanya, pemakaian pun mungkin tidak akan tepat. Hal ini akan menimbulkan keganjilan, kekaburan, atau salah sifat. Di samping ketidaktepatan makna yang menjadi penyebab ketidakefektifan suatu kalimat, hubungan kata dengan makna juga sering menimbulkan ketidakefektifan sebuah kata. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan dengan cermat. Yang kesembilan, ada pengaruh bahasa daerah, di mana banyak kata dari bahasa daerah masuk ke dalam bahasa Indonesia, memperkaya pembedahan kata, di mana kata-kata bahasa daerah tersebut yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia tampaknya tidak menjadi masalah jika digunakan dalam pemakaian bahasa sehari-hari. Akan tetapi, bahasa daerah belum diterima ke dalam bahasa Indonesia. Inilah yang perlu dipahami atau perlu dihindari agar tidak menimbulkan kemacetan dalam berkomunikasi sehingga informasi yang disampaikan menjadi tidak efektif. Yang terakhir, ada pengaruh bahasa asing. Dalam perkembangan zaman, bahasa Indonesia tak lepas dari pengaruh bahasa lain, bahasa daerah maupun bahasa asing. Pengaruh itu di satu sisi dapat memperbanyak kazanah bahasa Indonesia, tetapi di sisi lain dapat juga mengganggu kaidah tata bahasa Indonesia sehingga menimbulkan ketidakefektifan. Itu tadi contoh kalimat efektif, pengertian dan ciri-cirinya. Mungkin sampai disinilah pelajaran kita. Untuk lebih jelasnya, silakan kerjakan latihan berikut. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.